Halo semuanya, nama saya Bintang Katrida Manurung dengan nomor NIM 111221360, jurusan Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran oleh dosen Pak Imam. Pada saat hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai strategi pemasaran pada perusahaan startup. Sekarang kita masuk strategi pemasaran merupakan daya cipta atau inovasi yang merupakan cara penyampaian tujuan yang sudah ditentukan oleh para pemimpin puncak perusahaan. Sedangkan fokus pada pemasaran dilakukan oleh manajer pemasaran. Melalui strategi ini, sebuah proses pemasaran yang baik dapat dipertahankan dan memberikan cara-cara yang baru untuk membuat para pelanggan dapat menemukan keunikan dalam produk. Kemudian pengertian dari perusahaan startup sendiri adalah jenis perusahaan yang baru yang beroperasi di sektor industri yang inovatif atau baru dan dapat tumbuh dengan cepat dalam skala besar. Startup sendiri sering didirikan oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk mengembangkan produk atau layanan baru atau bahkan mengganggu dalam industri yang sudah mapan. Kemudian tujuan utama dari perusahaan startup sendiri di sini mencari cara untuk mengubah cara orang hidup dan bekerja dengan inovasi baru. Maka dari itu, perusahaan startup seringkali menawarkan solusi baru untuk masalah yang ada atau menciptakan solusi atau produk atau layanan yang belum pernah ada sebelumnya. Melakukan investasi perusahaan startup memiliki risiko yang tinggi karena namun, peluang keuntungan yang diperoleh juga sangat menggiurkan. Perusahaan startup yang sukses dapat membawa dampak besar pada industri dan dapat menciptakan produk ataupun layanan. Kemudian kita masuk ke beberapa jenis strategi pemasaran. Ada satu, membuat konten kreatif yang relevan. Kemudian dua, membangun jaringan. Kemudian tiga, memanfaatkan influencer. Kemudian kita cek menggunakan strategi menggunakan SWOT. S sendiri adalah strength ataupun kelebihan, weaknesses adalah kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Ini adalah kerangka analisis yang dapat membantu perusahaan startup untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran mereka. Dan di sini ada beberapa strategi pemasaran yang menggunakan SWOT sebagai strateginya. Ada satu, memaksimalkan kelebihan, mengatasi kelemahan, kemudian ada mengambil peluang, dan juga mengatasi ancaman. Kemudian di sini ada contoh-contoh perusahaan startup dan strategi pemasaran, di mana ada Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak yang sama-sama berasal dari Indonesia, yang mana mereka bergerak di bidang masing-masing seperti Gojek di transportasi, Tokopedia di e-commerce, dan juga Bukalapak di e-commerce, yang mana pun strategi pemasaran mereka hampir sama, di mana dengan memberikan promo ataupun diskon, serta memberikan profit ataupun proses seperti affiliate. Maka dari itu, contoh perusahaan startup dan strategi pemasaran dapat diketahui bahwa perusahaan startup membutuhkan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Strategi pemasaran tersebut meliputi penggunaan diskon dan promo, program referral, program afiliasi, serta mengadakan kampanye promosi melalui media sosial. Dengan menggunakan strategi pemasaran tepat, perusahaan startup dapat meningkatkan jumlah pengguna, serta memperluas cakupan pasar. Demikian dari presentasi mengenai strategi pemasaran pada startup yang telah saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang dan tidak berkenan, agar mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.